Bukan Samsul, tapi Olive dan Tamilah yang akan membongkar kejadian 19 tahun yang lalu kepada Novia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Jumat 5 Mei 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Arjuna kesal Samsul melibatkan Jonathan dalam masalah 19 tahun yang lalu untuk balas dendam pada Arjuna. Samsul gak mau kalah nih sekarang. Dia berani bikin Arjuna marah karena sudah bilang Arjuna pengecut. Arjuna marah karena Samsul sudah menikmati uang 3 miliar dan membatalkan kesepakatan. Samsul mengatakan kepada Arjuna sudah membuat pembunuh menikah dengan anak korbannya. Arjuna langsung marah dan mengancam Samsul dengan akan menjebloskan Samsul lagi ke penjara atas pencemaran nama baik kalau sampai mengacaukan pernikahan Jeffrey dan Novia nanti. Arjuna juga akan menghabisi keluarga Samsul hingga ke akar-akarnya. Dan sesampainya di rumah pulang kerja, Samsul langsung ngobrol nih sama Miranti tentang hal itu. Samsul menceritakan kemarahan Arjuna atas keterlibatan Jonathan. Kemudian Miranti juga menceritakan pertemuan Joe dan Jeffrey. Kemudian Jonathan yang men-trigger Jeffrey juga nih. Samsul jadi merasa bersalah nih menceritakan semua kepada Jonathan karena Jonathan itu sangat amat emosional dan akan membahayakan dirinya sendiri ke depannya. Samsul ingin Miranti menasihati Jonathan karena nggak mau Joe dalam bahaya. Dan di sisi lain untuk ultah Kinara juga Samsul minta dirayakan di rumah saja nih guys karena takut Kinara sedih. Brian pasti tidak akan datang karena pastinya Pak Arjuna tidak akan membolehkan Brian untuk datang. Apalagi sekarang keluarga Samsul harus menghindari Arjuna dulu nih. Dan tibalah saatnya ultah Kinara, tapi Kinara mempertanyakan kenapa teman-temannya nggak diundang. Begitupun dengan Brian. Dan Kinara akhirnya berhasil dibilangin deh sama keluarganya kalau memang lebih penting untuk merayakan ulang tahun dengan keluarga saja. Di sisi lain, Jeffrey, Novia, dan Brian pergi ke makam ayah kandungnya Miss Novia. Kanaya kemudian menyusul ke makam mama dan papanya Brian. Hari berganti, udah puasa aja nih guys. Itu tandanya pernikahan Jenov akan semakin dekat. Bisa jadi minggu ini kita akan melihat pesta pernikahan Jeffrey dan Novia nih guys. Wah, gak sabar banget ya. Jeffrey, Novia, Brian juga semakin dekat. Bahkan Novia sudah ikut buka puasa nih di rumah keluarganya Jeffrey. Di sisi lain, Hakim menemani Tami maternity photoshoot. Hakim tak henti-hentinya mengagumi Tami. Dan dia berharap anak yang di dalam kandungan Tami itu adalah darah dagingnya. Karena Hakim gak mau nih berpisah dengan orang yang dia sayangi yaitu Tami. Di sisi lain, Jonathan masih menjadi guru fotografi di pesantren. Dan ternyata Naima selalu saja mengikuti Jonathan dan secara tidak sadar dia malah pergi ke pesantren hanya untuk melihat Jonathan mengajar. Karena dia saking kangennya nih sama Jonathan. Kira-kira waktu pertemuan keluarga dengan calon suaminya apakah Naima menerima khitbah atau dia menjelaskan kepada kedua orang tuanya kalau Naima ini memang sukanya sama Jonathan apa gimana nih? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Kemudian kita melihat Jeffrey dan Novia tampak berbahagia sekali nih karena undangan digital pernikahan mereka sudah rampung. Jenov tak henti-hentinya tersenyum-senyum melihat undangan mereka. Jeffrey memegang tangan Novia dan mengatakan sudah nggak sabar banget nih menunggu tanggal 29 April nanti. 20 hari menuju pernikahan Novia, Jeffrey dan Novia ditemani oleh para mama mereka untuk memilih-milih cincin pernikahan. Cincin mereka juga digrafir J dan F Forever. Bu Astrid berharap forevernya ini nggak hanya di cincin aja nih, namun juga sampai akhir hayat mereka. Cincinnya akan jadi tanggal 23 April, tepat 1 minggu sebelum pernikahan Jeffrey dan Novia. Sabtu 15 April, Tami dan Olive tampak bahagia banget nih karena Lady Crystal berhasil menjadi brand ambassador Click and Glow. Bu Ivanka bahagia banget melihat kekompakan anaknya. Kemudian Benjamin akhirnya cuti dan bisa pulang kampung nih guys karena mau lebaran. Hubungannya dengan Rizka pun juga semakin oke. Di sisi lain Iksan tampak ngutruk nih di jalan karena mudik dan macet parah.
21 April 2023. Malam takbiran nih, Novia dan orang tuanya tampak sibuk masak untuk persiapan lebaran dan dibantu juga sama Rizka yang ternyata nggak mudik. Takbir pun berkumandang. Keluarga Jeffrey pun merasa happy merasakan opor ayam yang dimasak oleh Novia, calon mantu kesayangannya Pak Arjuna dan Bu Astrid. Di sisi lain, Tami merayakan malam takbiran awalnya sendiri aja nih di apartemen. Namun dia diberikan surprise oleh Olive dan Bu Ivanka. Mereka datang ke apartemennya Tami dan ingin merayakan lebaran bersama dengan Tami. Tami pun tampak happy banget nih dengan kedatangan keluarganya ini. Tami akhirnya merasakan indahnya berlebaran dengan keluarga kandungnya. Rizka berterima kasih karena sudah diperbolehkan merayakan malam takbiran di rumahnya Novia. Kemudian saat Rizka mau pulang, Rizka diberikan undangan pernikahan Jeffrey dan Novia. Dan Rizka tentunya udah gak sabar banget nih menunggu hari tersebut datang. Kemudian di hari lebaran, Hakim salam-salaman nih sama mama dan papanya. Begitupun dengan keluarga Novia, Jeffrey dan Tami. Lebaran terakhir Novia di rumah orang tua angkatnya nih guys. Setelah ini akan berlebaran di rumah keluarga Arjuna Wardana. Jeffrey pun juga begitu. Semuanya merayakan lebaran dengan penuh kemenangan dan sukacita. Keluarga Jeffrey pergi lebaran juga nih ke rumah Novia. Di rumah Samsul, mereka merayakan lebaran yang awalnya tanpa Jonathan nih. Namun ternyata tak terduga Jonathan muncul dan langsung salaman sama papanya dan langsung dipeluk hangat oleh Pak Samsul. Kemudian Tami tampak pergi ke dokter kandungan sendiri nih guys. Awalnya dia merasa agak sedih juga nih, namun karena dia sudah terbiasa datang sendiri untuk kontrol, jadi Tami menguatkan dirinya. Tidak apa-apa nih kalau Tami pergi untuk cek kandungan sendiri saja. Semakin dekat hari melahirkan, Tami ternyata dikagetkan dengan kedatangan Olive dan mamanya yang ternyata mau nemenin Tami kontrol kandungan. Bu Ivanka dan Olive terharu mendengar detak jantung anaknya Tami. Tami akan melakukan tes DNA juga nih setelah ini untuk mengetahui siapa sebenarnya ayah kandung dari anak yang di dalam perutnya ini. Nah, menurut kalian apakah anak yang di dalam kandungan Tami ini adalah anak Jonathan atau anaknya Hakim? Coba tulis di kolom komentar ya. Di sisi lain, saat sarapan pagi, Bu Indri kedatangan paket yang ternyata itu adalah undangan pernikahan Jeffrey dan Novia. Bu Indri langsung bete banget dan jadinya tidak melanjutkan sarapannya. Kemudian melihat mamanya seperti itu, Hakim langsung menyusul ke kamar mamanya. Kemudian Bu Indri langsung menceritakan kalau itu adalah undangan pernikahan dari Jeffrey dan Novia. Bu Indri kesel banget nih, Novia bisa-bisanya meninggalkan Hakim begitu saja dan malah seneng-seneng sekarang. Novia juga dibilang gak punya perasaan sama Bu Indri. Hakim mengatakan hidup mereka sudah bahagia setelah berpisah. Bu Indri tapi masih saja nih ingin Hakim dan Novia ini bisa memperjuangkan cinta mereka walaupun cinta itu belum ada. Tapi Hakim juga memberikan penjelasan kepada mamanya dan harusnya Mama Indri itu sadar dan berharap Hakim dan Novia ini bisa bahagia dengan pilihannya masing-masing saja. Tidak harus bersama untuk bahagia, karena kalau dipaksakan itu akan menyiksa. Bu Indri tetap akan menunggu hasil tes DNA Tami juga nih guys. Dan nanti kalau terbukti DNA-nya bukan DNA Hakim, tentu Bu Indri tidak akan merestui hubungan Hakim dan Tami. Di sisi lain, Iksan ternyata diundang ke pernikahan Jeffrey dan Novia melalui Rizka. Iksan datang ke unitnya Rizka dan memberikan sedikit bingkisan karena udah merawat Iksan saat sakit waktu itu. Wah, nggak bisa dipungkiri nih kalau Iksan benar-benar cemburu dan merasa sangat ingin mendapatkan Rizka. Namun sekarang Rizka sudah menjadi miliknya Benjamin nih, jadi dia bingung harus gimana. Kemudian di sisi lain, Bu Ivanka mengingatkan Tami untuk membawa persiapan nanti persalinan di rumah sakit. Dan dia ngelis nih apa saja yang harus dibawa oleh Tami nanti. Kemudian Bu Ivanka terlihat juga nih sangat perhatian. Begitupun dengan Olive yang ingin menemani Tami saat bersalin nanti.
Perhatian Bu Ivanka kepadanya bikin Tami berkaca-kaca. Dia terharu bisa diperhatikan sebegininya sama ibu kandungnya sendiri yang memang sudah dia idam-idamkan dari dulu. Tami tidak pernah sebelumnya membayangkan akan ada Olive dan Bu Ivanka di kehidupannya. Dan hal ini membuat Tami jadi benar-benar happy dan mereka enak banget nih melihat Tami udah berdamai dengan keluarganya juga. Di sisi lain, Novia juga ke mall untuk ambil cincin pernikahannya dengan Jeffrey. Sambil menunggu Jeffrey, Novia ke toilet dulu dan gak sengaja bertemu dengan Tami yang juga ke toilet karena Tami pergi makan dengan keluarganya. Tami menceritakan kalau dia punya mama dan kakak kandung nih kepada Novia. Dan Tami mengenalkan Novia ke Olive dan Bu Ivanka. Novia kaget nih saat melihat Olive yang ternyata adalah kakak kandungnya Tami. Dan akhirnya membuat Olive tahu nih kalau Novia adalah teman panti dari Tami dulu. Obrolan mereka terhenti saat Jeffrey menelpon Novia karena dia sudah sampai toko perhiasan terlebih dahulu. Sesampainya di toko perhiasan, Novia senyum-senyum nih dan tidak menyangka Jeffrey, seorang CEO Vias TV, ternyata adalah calon suaminya nih. Kemudian Novia bilang kepada Jeffrey kalau Tami ternyata sudah menemukan keluarga kandungnya, dan yang paling bikin Jeffrey kaget saat Novia mengatakan Tami adalah adik kandung dari Olive. Seketika Jeffrey tertegun nih guys dan langsung kepikiran apakah nanti Tami akan menceritakan semua tentang Novia kepada Olive. Perasaan Jeffrey jadi nggak enak gitu mendengar Olive ternyata adalah kakak kandung dari Tami. Melihat cincinnya sudah jadi, Jenov merasa sangat happy. Mereka mencoba memakai cincin tersebut. Novia benar-benar bahagia banget nih karena suka sama hasil cincinnya, dan mereka juga tidak lupa mengabadikan mereka memakai foto cincin nikah tersebut. Semakin banyak aja ya guys cincinnya Novia. Cincin lamaran, cincin warisan, dan sekarang adalah cincin nikah. Setelah makan siang bareng, Bu Ivanka mengingatkan Tami untuk jangan lupa menghubungi Bu Ivanka dan Olive jika nanti Tami akan melahirkan. Di sisi lain, Olive menanyakan tentang Novia nih masuk panti dari kapan kepada Tami. Kemudian Tami menceritakan kalau Novia itu masuk panti karena papanya kecelakaan dan meninggal dunia di umur Novia 8 tahun. Olive penasaran nih kenapa Pak Arjuna memperbolehkan Jeffrey menikah dengan Novia yang bibit bobotnya ini kurang jelas karena Novia adalah anak dari panti asuhan, kemudian bukan dari keluarga konglomerat juga, dan hal itu membuat Olive jadi semakin bertanya-tanya nih kenapa sebenarnya dan ada apa. Di sisi lain, Jeffrey penasaran nih dan khawatir sendiri apakah Olive menanya-nanyain tentang masa lalunya Novia kepada Tami. Dan ternyata benar aja kan? Jeffrey takut kalau Olive menghubung-hubungkan kejadian Jeffrey yang tiba-tiba menghilang dengan kedekatan Jeffrey dengan Novia. Karena Jeffrey tampak stres, Novia pun tampak menyuapi Jeffrey dan membuat Jeffrey jadi salting nih. Dipikir-pikir Novia ini semakin manja dan agresif juga ya guys sama Jeffrey. Jeffrey berdoa Olive tidak mencari tahu lebih tentang masa lalunya Novia dan Jeffrey. By the way, Mimin curiga nih guys, sepertinya bukan dari keluarga Samsul nih yang akan membongkar kejadian 19 tahun yang lalu kepada Novia. Namun, sepertinya Olive dan Tamilah yang akan membongkar kejadian 19 tahun yang lalu. Karena Olive pastinya akan menghubung-hubungkan kehilangan Jeffrey dulu dengan Jeffrey yang langsung berhubungan dengan Novia waktu itu. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Dan kita udah gak sabar banget nih menunggu minggu ini Jeffrey dan Novia akan sesegera mungkin menikah. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.